bicara rahma untuk orang Padang Panjang tentu sama dengan bicara rendang kepada orang Minang. Setiap Jumat itu wajib makan ke rumah Ete Amah. Kalau indak nyarianya. Dan beliau pandai membuat sambal lado ini macam-macam puluhan banyaknya. Nah, pemerintah mestinya memberi supporting kepada penulis-penulis itu atau dibuat lomba masing-masing daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello pemirsa Padang Panjang TV. Jumpa lagi di acara podcast Kominfo Corner. Kali ini bersama saya Miss Julai. Rahma El Yunusiah. Siapa yang tidak kenal dengan sosok pejuang wanita ini? Pada zamannya telah mendirikan sekolah pendidikan khusus wanita dan melawan kolonialisme. Diniah Putri, itulah sekolahnya, pesantren yang terkenal di kota Padang Panjang, Sumatera Barat, nasional bahkan internasional. Banyak biografi yang mengangkat tentang Rahma El Yunusiah ini. Salah satunya yaitu novel Perempuan Mendahului Zaman oleh penulis Bapak Khairul Djasmin. Kali ini di studio podcast Kominfo Corner telah hadir penulis senior dan merupakan pimpinan-pimpinan redaksi, bahkan juga sebagai komisaris Semen Padang. Nah, beliau Bapak Khairul Djasmin. Halo Bapak, apa kabar? Langsung nih, boleh di zoom? Pencinta bola Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Langsung ada yel-yelnya. Oke, Bapak Khairul Djasmin, Komisioner PT Semen Padang. Halo Bapak, apa kabar? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Ini Bapak kan menulis novel nih dengan judul Perempuan Mendahului Zaman. Tahu dari mana? Udah tahu dong. Kita udah ada bukunya loh Pak. Ini aja udah standby nih. Ini dia. Dari akhir bulan tahun 2020 kemarin malahan kita udah pernah membaca buku novel tentang perempuan yang mendahului zaman, Rahma El Yunusiah ini. Kira-kira Pak, latar belakangnya kok sampai Bapak mengangkat tentang pejuang wanita dari Kota Padang Panjang ini, Rahma El Yunusiah? Tidak ada latar belakang, tulis saja. Langsung Bapak tulis aja. Aduh, hebat ya. Menulis langsung aja jadi novel. Mau banget Miss Julai kayak gitu, nulis langsung jadi novel. Oke, Pak. Itu gimana, Pak? Begini, banyak buku ulama di toko buku. Apalagi Buya Hamka. Benar sekali. Nah, Republika bertanya mana lagi buku yang bisa dikomersialkan atau dijual tentang ulama Minangkabau. Iya. Buya Hamka saja, yang lain ada enggak? Ya belum ada. Kalau ada, tidak ada di Gramedia, di toko buku-buku kelas nasional ya, enggak ada. Karena itu saya diminta menulis ulama Sumatera Barat. Saya kemudian memilih Ete Amah Rahma El Yunusiah. Saya tulis, kemudian diterbitkan jadi novel biografi. Kenapa novel biografi? Karena novel ini bersandar pada fakta-fakta yang ada. Kemudian agar dia renyah dibaca, ditulis dengan gaya sastra. Banyak fakta di dalamnya, lebih 90% adalah benar. Nah, itu yang saya tulis. Dan bicara Rahma untuk orang Padang Panjang tentu sama dengan bicara rendang kepada orang Minang. Udah akrab banget Pak ya. Dia sudah tahu identitas sebenarnya. Tapi walaupun sudah tahu, generasi muda mungkin belum tahu. Rahma El Yunusiah seorang pejuang perempuan pendidikan, pendiri pesantren perempuan pertama di dunia. Di dunia ya berarti Pak ya? Buktinya di dunia, ini buktinya ya dalam data yang kita dapat. Kairo, Universitas Al-Azhar di Kairo meniru gaya
Dinia Putri. Kairo meniru ke Dinia Ya. Putri Padang Panjang. Jadi artinya di Al-Azhar saja belum ada fakultas untuk perempuan, Khusus perempuan. dan itu rektornya datang ke sini. Mm-mm. Rahma itu mendirikan sekolah tahun 23. 1923. 23 itu kita dijajah oleh Belanda lah. Padang Panjang ini masih belum seperti ini. Penduduknya rumah saja di sini baru 9.000 kalau tidak salah. 9.000. 9.000 unit rumah, satu pasar, gedung Belanda, gedung Landrat, cabang Landrat. Lalu dia mendirikan sekolah untuk perempuan. Padahal waktu itu perempuan masih dalam kungkungan tradisi dipingit. Ya. Rahma juga mendirikan sekolah menyesal. Sekolah menyesal? Sekolah menyesal di Masjid Pasar Usang maksudnya adalah sekolah bagi anak-anak yang tidak bisa baca tulis Latin dan Arab. Oh, bukan sekolah patah hati, Pak ya. Sekolah Bukan. menyesal. Kalau sekarang sekolah patah hati ada Ada. di radio, di WhatsApp, di mana saja. Nah, itu. Berminat jadi pimpretnya. Ini sekolah menyesal. Iya. Pemerintah Republik Indonesia baru melaksanakan pemberantasan buta huruf tahun 48. Rahma sudah melaksanakan tahun 26. Berarti udah duluan dari pemerintah. Makanya saya beri judul Mendahului Zaman. Itu yang Perempuan pertama. mendahului zaman. Yang kedua dia mendirikan sekolah dinia, orang belum dia sudah. Oh, sama kayak itu, Yang Pak. ketiga, ketika gempa tanggal lahir gempa Padang Panjang, Dinia Putri itu hancur. Anda umurnya berapa? Saya baru 26, Pak. Pas umur sebesar Anda ini, Rahma Indonesia sendirian berjalan, naik mobil, naik bendi, naik pedati, jalan kaki, menyeberangi laut berbulan-bulan sampai di Malaysia cari duit untuk membangun Dinia Putri kembali. Ya. Itu di zaman penjajahan. Kemudian banyak hal yang mesti saya ceritakan kalau saya bedah novel itu habis waktu Anda Berapa, Pak? 2,5 jam. Oh, nggak apa-apa, 2,5 jam. It's okay. Yang jelas begini, Karena menarik, it's okay. Rahma Indonesia itu yang penting-penting saja saya sebut ya. Misalnya dia mendapat gelar honoris causa atau doktor honoris causa Saikah dari Universitas Al-Azhar. Satu. Yang kedua, ketika zaman Jepang, zaman Jepang, ada kereta api jatuh 2 kali di Padang Panjang, satu di Selaing, satu di Katangan, di apa tuh. Jumlah korban ratusan orang. Jenazahnya dikuburkan di tanah Pak Syekh Adam Bebe di balai-balai. Nah, Iya, di balai-balai. pemerintah Kota Padang Panjang nggak tahu tuh. Apalagi pejabat Kominfo-nya. Waduh, berarti hebat banget ini Bapak kuburannya mendapatkan sumbernya di nih. balai-balai itu, ada tugunya di situ. Ada. Ratusan orang meninggal dan ratusan orang luka-luka. Kata Ete Ama, bawa semua yang luka-luka itu ke sekolah saya. Dijadikanlah sekolahnya rumah sakit umum, rumah sakit darurat. Berarti dari rumah sekolah ke rumah sakit darurat. Karena beliau adalah orang yang berpendidikan bidan dan belajar pada Dr. Rasidin yang rumahnya tempat membacakan proklamasi oleh INS Muhammad Safei tahun 45. Ini rumahnya di sini. Padang Panjang juga, Pak ya? Padang Panjang lah, terima lo lah. Mande, ya bersejarah bana lah Padang Panjang. Nah, itu yang satu yang kereta api. Di zaman Jepang juga, Ete Ama pergi terjang ke Medan menjemput perempuan-perempuan Minang yang akan dijadikan pelacur oleh Jepang. Jemputnya dibawanya ke sini. Kemudian masuk ke markas besar tentara Jepang, pusat markas tentara Jepang di Bukit Tinggi. Itu pusatnya se-Indonesia di Bukit Tinggi. Meminta agar Rumah Kuning ditutup. Rumah Kuning maksudnya, Pak? Nah, itu dia. Nah. Rumah Kuning adalah rumah pelacuran yang dibuat oleh Jepang. Nah, itu akhirnya ditutup.
Itu dua. Ketiga, Ete Ama ini adalah komandan apa namanya? Komandan apa? Sebelum Gaigun dia komandan laskar itu, karena tidak seorang pun pejuang Padang Panjang mau jadi komandan. Dia jadi komandan. Perempuan padahal. Waktu agresi Belanda pertama dan kedua. Ete Ama menyingkir ke Singgalang waktu itu, dan perhiasan emasnya disembunyikan oleh rakyat di dalam kolam ikan. Setelah negeri damai, perhiasan itu dikembalikan lagi. Terus yang ke berikutnya, Ete Ama ini apa lagi ya? Ete Ama ini adalah orang yang pandai membuat masakan Minang. Di samping Dinia Putri ada masjid. Asli ya. Masjid itu setiap Jumat yang berjumat di situ adalah Ayah Buya Hamka, Natsir, dan tokoh-tokoh ulama-ulama lain serta masyarakat Sumatera Barat. Setiap Jumat itu wajib makan ke rumah Ete Amah. Kalau indak nyariaknya. Dan beliau pandai membuat sambal lado ini macam-macam, puluhan banyaknya. Bermacam Jadi jenis jemaah sambal lado. Jumat itu dari masjid lurus saja ke rumah Ete Amah untuk makan siang. Itu selalu seperti itu. Dia selalu memberi anak-anak miskin yang mau sekolah beasiswa. Ete Amah juga disidangkan di Landrat Padang Panjang. Dia dihukum 100 golden karena disebut sekolahnya mengajarkan politik, padahal tidak. Murid-muridnya antara lain dan juga kawannya adalah Rasuna Said, kemudian Samsidar Yahya, orang Bukit Tinggi, kemudian banyak lagi. Anak-anak Dinia Putri adalah anak-anak yang pandai muhadaroh, yaitu berpidato. Sampai sekarang loh Pak. Oh sampai sekarang? Oh, sampai sekarang ya. Terus anak-anak Dinia Putri adalah anak-anak yang memakai baju tidak tembus terang, atau sekarang namanya baju kurung. Baju Gamis? transparan. Jadi tidak boleh memakai baju tembus terang atau transparan. Dan mereka memakai baju kurung basiba. Baju kurung basiba adalah jubah yang diperkecil. Ukurannya adalah masuk botol aqua di kiri dan di kanan. Kalau jubah itu ketidiang masuk ketidiang seko. Nah, baju basiba itu hanya botol air. Nah, kalau masuk itu baju kurung basiba dengan beberapa model-modelnya. Jilbab Pak? Karena sampai Jilbab sekarang ini itu disebut lili. ya, sampai sekarang Lili identitas itu, Dinia Putri. Lili itu kalau berwudu tidak perlu dibuka. Karena cara pasangnya berbeda dengan jilbab yang dulu tidak disebut lili syar'i. Sekarang banyak jilbab syar'i, tapi namanya saja. Itu. Novel biografi Rahma El-Yunisia ini adalah novel kedua saya tentang ulama. Yang pertama Pak? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Iya. Saya akan tulis lagi yang lain tentang ulama, tetapi tidak buku sejarah, novel sejarah. Karena novel sejarah ada dua macamnya. Pertama, novel sejarah seperti Revolusi di Nusa Damai oleh Ketut Tantri. Dia bercerita tentang situasi Indonesia, tetapi dalam bentuk sastra. Dan kedua, novel biografi seperti tokoh-tokoh ulama lain sudah banyak dibuat, sudah puluhan dibuat orang. Bahkan Nabi Muhammad pun dibuat orang. Aisyah istri Nabi Muhammad pun dibuat orang novel biografi. Jadi bukan hal baru. Iya. Nah itu apa lagi?
kan tadi Bapak udah cerita detail mana. Enggak detail tuh. Banyak sumber-sumbernya berarti itu Pak, yang Iya. dari Teh Amah dari umur 26 tahun sudah berjuang mencari dana, menjadi tenaga medis juga untuk kecelakaan kereta api di Kota Padang Panjang, bahkan jadi pemimpin perang tadi Pak ya. Jadi Iya, saya lupa apa nama pasukan yang dibuat oleh Ismail Lengah setelah agresi. itu Komandannya di Sumatera Barat namanya Pak Ismail Lengah. oke. Bentuk mendapatkan sumber informasi data-data ini ribet nggak sih Pak? Karena ceritanya sangat sepertinya memang mendalam seperti itu Pak, yang mungkin belum ada yang menulis hal ini. Lebih ribet mencari parkir di Padang Panjang daripada membuat. Lebih ribet cari parkir pada cari sumber Pak. Iya. Ya. Ini banyak nggak Pak sumbernya? Ya sumbernya itu kan bisa diwawancarai. Saya mewawancarai orang lain, Putri, cicitnya, banyak orang lain, para ulama, para muridnya, dan studi literatur. Iya. Ya gitu. Sampai singgah Bapak ke sekolah pesantrennya sekarang, melihat yang mana sih basiba yang masuk botol aqua, yang keluar Ya lagi singgah botol lah, aqua. masa enggak singgah? Mampir saya. Iya mampir Saya Bapak ke wawancarai situ. semua. Jilbab lilit bisa Bapak tengok langsung kan perbedaannya sama jilbab syar'i yang zaman sekarang. Bukan lilit, lili. Lili, ayah lili ya. Jilbab Jilbab lili. Memang beda Pak kan? Beda. Karena itu di Padang Panjang memang kelihatan oh ini anak Dinia Putri. Sampai sarungnya pun memang Saya lebih tahu. Jadi anak Dinia Putri itu, sangke saya sekolah di sini dulu ya. Oh iya, Bapak lugu Dia Padang keluar Panjang. 2 kali atau sekali seminggu berombongan. Setiap hari Jumat. Lupa saya harinya. Kalau ini hari Jumat Pak. Saya tidak ingat harinya, Kalau tapi seandainya saya hari ingat Jumat. suasananya. Nah mereka memberi warna atau konfigurasi di pasar Padang Panjang. Orang-orang Padang Panjang menaruh hormat kepada anak-anak dinia dan sekolah ET Amah. Saya tidak tahu sekarang. Sekarang masih. Oh masih ya. Jangan diganggu sekolah ET Amah. Itu dulu. Nah ET Amah itu otomatis adalah tokoh hebat di Padang Panjang dan di Minangkabau. Betul sekali. Ya kan? Oh. Kan betul saya tuh. Nah, buku saya ini ternyata disukai oleh perempuan-perempuan seluruh Indonesia sehingga mereka membelinya. Yang tak membeli adalah Kominfo Padang Panjang. Beli tadi kan sudah. Orang-orang dari timur, dari mana, dari Pulau Jawa memesan dan itu. Iya, memang. Tapi poinnya bukan itu, bukan soal beli. Soal beli itu soal lain. Informasi pejuang wanita dari Sumatera Barat. Benarkah? Podcast ini adalah apa namanya itu? Apresiasi terhadap bukan saya, tapi tokoh Padang Panjang. Nah, saya mungkin berharap banyak tokoh Padang Panjang yang bisa dibahas. Ada Huria Adam, ada Aan Nafis, ada Adam BB, ada banyak lagi yang orang Padang Panjang lebih tahu dari saya. Karena kota ini sejak tahun 35 disebut sebagai Serambi Mekah. Serambi Mekah. Tahun 35 2021 kurang 35 sama dengan sekian tahun. Kota ini digelari sebagai Kota Serambi Mekah. Proklamasi pertama di Sumatera Tengah dibacakan di Padang Panjang. Bendera pertama dia beda itu. Pertama bacaan proklamasi, kedua bendera dikibarkan pertama. Proklamasi dibacakan di rumah Dr. Rasidin di Padang Panjang, bendera dikibarkan di Dinia Putri Padang Panjang. Oh seperti itu, waduh. Salut Miss Julai mendengar informasinya. Salut, karena saya sendiri tinggal di Jalan Rahma El Yunusiah, Kota Padang Panjang, Pak. Jembes namanya Pak. Apa Jendes? Jembes, di Jembes. Oh, jembatan besi. Nama jalannya Jalan Rahma El Yunusiah. Tidak mendapatkan informasi semenarik ini tentang Jembatan besi ini adalah kampus dialektika Islam modern di Indonesia. Teh Amah juga pendirinya, Islam Pak. modern Indonesia dimulai dari Padang Panjang, modernisasi Islam. Pendidikan kholaqah menjadi klasikal dimulai di sini.
di Padang Panjang. Tapi Padang Panjang tidak memberikan atribut itu pada kota pendidikannya. Mari kita mulai. Tidak memberikan pendidikan itu. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, besar di Minangkabau, sebenarnya di Padang Panjang. Tidak ada atribut yang dibangun untuk itu. Apalagi ya? Hal ini ditulis Pak di novel. Oh enggak saya ada. tulis. Saya Sepertinya ada menyarankan- novel berikutnya sepertinya. Saya ini. menyarankan saja kalau Bu Pak Wali mau, kalau enggak ya sudahlah. Pak Wali. Mari kita urus film. Kita Ya, tunggu aja. Mudah-mudahan ada novel berikutnya tentang tokoh-tokoh lagi, tokoh-tokoh Islam. Saya di sudah Padang menulis Panjang. juga novel lain tentang Padang Panjang ini. Tentang percintaan kah? Ada? Iya, cinta, lonceng cinta di sekolah guru. Nah, kan ternyata Itu Bapak juga suasana penulisnya. kota Padang Panjang dan sekolah pendidikan guru Padang Panjang. Suasana tahun berapa Bapak angkat? Suasana termodern atau zaman dahulu? 84, 85, 86 sampai 90. Suasana ektis berarti, suasana tahun 80-an. itu. Itu diterbitkannya tahun berapa Pak? Lupa saya. Lupa. Ini kan Rahma El Yunusiah, perempuan pendahulu zaman ini kan Pak, antusias pembacanya sangat tinggi Pak ya, sehingga Enggak sangat tinggi loh, tinggi. Mudah-mudahan sangat tinggi karena ini sudah cetakan kedua ini Kalau loh sangat Januari. tinggi itu viral dia. Viral. Ya. Viral apa namanya baca? Iya, viral. Tapi ini udah cetakan kedua Pak ya, Januari 2021. Iya kan itulah. Sesuai lah dengan Bapak yang pernah menerima penghargaan Adi Negoro. Nah, ayo Bapak, ceritakanlah sedikit Pak. Bergengsi loh guys. Oh itu 2003, lupa saya, hadiahnya cuma 5 juta waktu itu. Diserahkan di Bali. 2003 5 juta. Kini dulu satu ame bara ya saya. Sekarang udah bara. Dulu satu emas itu 750. Kalau enggak salah. Tapi bukan nominalnya, yang pasti itu adalah penghargaannya. Ajang bergengsi untuk para wartawan se-Indonesia tingkat nasional. Abis ini nih Pak, masih mau mengangkat novel tentang kota Padang Panjang lagi nggak Pak? Kan sebelumnya kan Republika nih, diterbitkan oleh Republika. Yeah. Kalau masih ditanya lagi tentang tokoh Islam, apakah masih Padang Panjang yang akan Bapak angkat? Ulama di Padang Panjang? Mungkin kalau tidak ada, dia menulis novel biografi ini kan harus ada izin juga. Kalau banyak cip minyaknya saya tinggalkan, ambillah yang lain menulis. Saya pindah aja ke ulama yang lain yang mau ditulis. Berarti aja. penuh perjuangan juga Pak ya untuk membuat Jadi sebuah novel. ulama-ulama Sumatera Barat ini harus ada bukunya yang mengisi rak-rak toko buku terkemuka di Indonesia. Kalau tidak, percuma saja banyak penulis. Nah, memang tidak ada honornya menulis ini karena yang menulis yang ada honornya menulis tentang buku kemajuan pembangunan kota Padang Panjang 2010 sampai 2002. Itu pakai honor tuh, lela. Yang ini ndak. Orang dalam apa ternyata. Nah, pemerintah mestinya memberi supporting kepada penulis-penulis itu atau dibuat lomba masing-masing daerah. Tapi sudahlah, ndak kemasuk tuh. Tapi tingkat nasional ada kenapa lomba penulis? Ada di tempat lain ada. Untuk tingkat nasionalnya Pak, untuk tingkat Ada, nasional. Ada di banyak diadakan orang Ada, kan? dengan hadiah 100 juta, 150 ada. Ada. Iya ada. Tapi saya tidak ikut, Kok nggak ikut Pak? kalah aja nanti. Belum berjuang, tumben penulis novel langsung mengalah, belum berjuang. Tapi Semen Padang Pak, Semen Padang Anda belum berbuat? Anda belum memikirkan, kami telah berbuat. Oh, iya, itu Aduh, gimana nih komisioner Semen Padang nih? Udah takut Ya. dulu kan belum lomba. Semen Padang bisa, Singgalang juga bisa. Mensupport lomba-lomba itu, harian Singgalang bisa. Iya, Pimpret Singgalang loh guys. Apalagi Gila nih penyanyi. narasumber kita Anda nih. menghafal ya? Enggak menghafal dong. Ini cuma jaga-jaga aja. Untuk properti aja, properti. Oh. Bapak nih aslinya orang Padang Panjang atau di kampung apa kok? Saya orang Batu Sangkar. Oh, warga Tanah Datar, Batu Iya. Sangka. Sekolah di Padang Panjang nggak Pak? Ya, di SPG, sekolah Di guru. SPG apa tuh Pak? SPG? Nah, kan? Nah kan? SPG. Sekolah guru
Sekolah Pendidikan Guru Padang Panjang di Guguk Melintang. Sekarang menjadi sekarang menjadi SMA 1. Oh, SMA 1 Padang Panjang, dulu namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Sebelumnya Normal School. Normal School. Di sana dulu zaman Belanda mengajar seorang nona yang pandai berenang, pandai menari, dan berbagai kegiatan lain menjadi teman Rahma Indonesia untuk dia serap ilmu-ilmu itu. Nona, berarti bukan orang Minang? Orang Belanda. Orang Belanda. Ada apa pernah di sekolah Pak Sarang ada ketemu Nona? Oh enggak. Oh, apa orang Minang asli sadanya ya kan Pak. Jadi Rahma Indonesia itu banyak belajar. Dia belajar bidan, belajar kedokteran, belajar menari, belajar mendaki gunung. Jadi libur anak-anak dinia ini mendaki gunung, ke danau dan segala macam. Suatu hari di Pasar Padang Panjang ini seorang warga Padang Panjang keturunan WN China atau Tionghoa hamil berat. Suaminya datang ke Dinia Putri mau meminjam uang untuk membawa istrinya melahirkan. Kata Rahma, biar saya yang menolong. Maka dibawanya perkakas kedokterannya itu ke rumah Dun Sanak kita ini, kemudian dia melahirkan dengan selamat. Itu yang diceritakan orang ketika saya menulis novel ini, baik diceritakan di Facebook maupun secara langsung. Yang saya tidak bisa konfirmasi adalah apakah benar kemudian dia masuk Islam. Nah itu saya tidak tahu. Tetapi peristiwa melahirkan itu menurut narasumber saya benar. Nah, itu. Iya, karena memang juga ada di Padang Panjang warga yang etnis Tionghoa memang masih ada sampai saat ini. Selain itu tuh Pak, Bapak novelnya tadi kan Bapak sekolah di Padang Panjang, mengangkat cerita tentang novel Padang Panjang juga. Bapak pernah tinggal di Padang Panjang atau Bapak memang ada kisah cinta tersendiri di Kota Padang Panjang? Sekolah di Padang Panjang, tentu tinggal di Padang Panjang. Kisah cintanya Pak? Kisah cinta itu sepanjang hari, sepanjang jalan, sepanjang tahun ada. Tapi orang tahu atau tidak tahu itu urusan orang itu kan. Orang itu siapa tuh ya? Siapa saja. Jadi dia anak-anak remaja dulu itu kan tidak seperti sekarang. Ati kare tapi tidak telok. Nah kayak gitulah. Nah, dulu penulis novel pasti hebat membuat surat cinta. Apakah benar? saya tidak pernah buat surat cinta. Tapi saya pernah membuatkan orang surat cinta. Pernah. Jadi dulu tim sukses guys, tim sukses. Ya tim sukses. Jadi menulis itu seperti membuat surat cinta. Panjang dong surat cintanya. Sekarang kan tidak masuk di otak orang, jadi susah saya menjelaskannya bagaimana cara menulis dengan analog surat cinta. Ya karena tidak ada surat cinta hari ini. Terbayangkan surat cinta yang ditulis oleh penulis novel, mungkin ada beberapa halaman baru ketemu intinya I love you, seperti itu mungkin. Oh, enggak juga. Enggak lodoh, siapa? Enggak lodoh. Oke. Pak, ya. nama panggung Bapak kan Pak KJ nih, nama panggung terkenal dengan Pak KJ. Sejak kapan sih Bapak menggeluti dunia wartawan ini, dan sejak kapan hobi menulis? Dan sejak kapan pula lah dengan inisial KJ ini? Biasanya kan JK kita dengar, sekarang KJ. Baik. Saya jadi wartawan itu sejak 87 atau 88 lupa saya. Oh, belum lahir. Sejak kuliah di IKIP Padang. Oh, alumni UNP, IKIP Padang, UNP sekarang namanya tuh. Jadi saya kuliah sambil bekerja di Harian Semangat. Kemudian pindah ke Berita Buana, kemudian ke Republika 12 tahun, lalu ke Singgalang jadi Pemret sejak 2006 sampai sekarang. Itu jadi wartawan sejak itu. Nah, kalau menulis sejak sekolah lah. Sejak sekolah ada saya hobi menulis. Saya sebenarnya kan sekolah guru, enggak seperti orang dia di MIPA, di kimia, fisika. Sekolah saya adalah sekolah yang tidak dipilih orang lain. Jurusan? Ya SPG kan tidak SPG. dipilih. Dengan muaranya nanti menjadi guru SD.
Tidak mau orang masuk sekolah itu. Sekarang rebutan. Orang mau masuk SMA, Hmm. terus menjadi kerja di mana saja gitu ya. Otak saya rata-rata air, kadang agak rendah sedikit, kadang agak naik dia sedikit, kadang-kadang melebihi pagar kolam itu Jangan turun sama, lagi. Pak. Jadi rata-rata air saja. Rata-rata Samalah dengan kita ini rata-rata air semua otaknya. Ya, Jangan jadi salah loh Pak, rata-rata air tuh memenuhi semua selokan. Berarti Bapak rata-rata air tahu Rata- saya sadonya. Kok bisa kalau sadonya masuk? kita baris berbaris ada istilah rata-rata air, angkat kaki rata-rata air, nah gitu. Oh. Ya, jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu biasa saja. Oh. Itu pertama. Soal KJ, Kaji. Nama panggung. Nama panggung? ketika Pak Yusuf Kalla masih ketua Kadin, dia belum dipanggil JK. Benar sekali. Berarti ada kaitannya antara JK dan KJ. Tapi saya sudah KJ karena kode berita saya itu kan Oh. seluruh wartawan kode berita, pakai kode berita. Jadi ya biasa aja kawan-kawan. Iya. Tapi bagi saya dipanggil orang itu, bagi orang lain belakangan semua guru, semua dosen itu pakai itu kan, pakai inisial itu. Iya benar-benar. Oh berarti menarik. Satu lagi nih Pak, kok Bapak ingin menjadi wartawan? Apakah sampai sekarang kah pernah nggak Bapak dengar bahwasanya informasinya kalau wartawan itu agak nggak ngeh lah dengar wartawan seperti itu, ada negatifnya. Negative thinking biasa begini. Apa tadi pertanyaannya? Kok Bapak mau jadi wartawan sementara wartawan itu ada beberapa orang yang memandang wartawan itu no lah, negative thinking. Ya biarlah, enggak apa-apa. Hidup ini kurva normal. Ada yang dianggap buruk, ada yang dianggap baik, ada yang berbuat buruk, ada yang berbuat baik. Nah, biasa aja. Bahwa di dunia pers ada orang seperti itu, ya kami saja orang pers menyesali kenapa ada residu di dunia pers. Memang ada berarti kan Pak ya? Ada, tapi kadang-kadang dia bukan wartawan. Mengaku-ngaku? Dia melakukan pekerjaan wartawan tapi tidak lengkap. Nah, Tidak lengkap itu. ya? Ya, pekerjaan wartawan ini ada kode etiknya. Ada macam-macam lah. Dan tidak hanya itu. Jadi terserahlah mereka, mudah-mudahan tidak lagi seperti itu. Tobat ya Pak Itu ya? yang pertama. Soal itu yang kedua. Yang kedua apa ya pertanyaannya? Bapak kok mau sih jadi wartawan? Tadi oknumnya. Sekarang kok Bapak mau sih jadi wartawan? Jadi begini, kalau kita tidak memilih pekerjaan sesuai dengan kehendak hati, beginilah jadinya. Beginilah jadinya guys. Nggak naik-naik gitu ya. Aduh. Jadi misalnya dia ingin menjadi PNS atau menjadi guru, oleh orang tuanya disuruh juga kerja di bank, misalnya gitu. Dia maunya melukis karena dia pandainya melukis, disuruh masuk IPA. Jadi biarkan, jangan tukar kepala anak dengan kepala orang tua. Benar sekali. Nah, biarkan kepala anak di atas leher anak, kepala orang tua di leher orang tua, tetapi diberikan edukasi dan cara hidup yang benar. Nah, gitu. Ini kayak pengajian aja. Boleh lah Pak. Nah, jadi saya kenapa jadi wartawan? Karena memang saya hobi di situ. Pekerjaan Diawali oleh hobi berarti Pak ya? kopi kalau diseduh dengan hati, nikmatnya terasa sampai ke hati. Wis mantap. Pekerjaan kalau dilakukan dengan hati, kita tidak akan pernah merasa lelah. Benar Walaupun sebenarnya kita lelah. Jadi wartawan saya juga tidak punya uang. Kawan-kawan saya tahu kerja di Harian Semangat tahun di Orde Baru itu tidak ada uang. Cuma Gaji hobi. tidak ada. Lebih baik jadi guru waktu itu, gajinya terjamin. Saya sudah keluar SK guru saya SMP tapi tidak saya ambil. Wih, Nah, sombong. karena Kalau saya- zaman gini sombong loh guys. Iya, saya sombong dinilai karena tidak mau mengambil pilihan itu. Karena ada pilihan Tetapi ada suara yang melarang saya, nggak usah. Suara yang di dalam kepala saya, gitu. Karena itu pilihan hati Pak ya. Entah pilihan nanti dan tidak mau tahu, tidak bisa. Tapi Pokoknya ada seperti suara itulah. tadi Pak, ada suara yang Iya, masuk. belum tentu itu hati.
Iya, oke, baiklah Bapak. Ikut menarik sekali obrolan tentang pertama kita membedah novel, kemudian tentang Bapak sendiri, tentang biografi Bapak sendiri tadi menarik sekali, dan ini merupakan motivasi lah bagi kami di Kominfo sebagai pejuang berita juga ini, dan motivasi juga buat generasi-generasi Kota Padang Panjang yang tahu bahwa pejuang wanita yang terkenal yang telah mendirikan pendidikan pesantren khusus perempuan berasal dari Kota Padang Panjang, itu bahkan tingkat internasional. Ya Pak ya? Yoi. Ya ampun. Oke guys, oke pemirsa Padang Panjang TV, itu tadi obrolan menarik kita dengan Bapak Khairul Djasmin atau Bapak KJ yang biasa dikenal dengan panggilan KJ-nya, sebagai senior di bidang menulis, juga merupakan komisaris dan juga sebagai komisaris di PT Semen Padang. Sangat menarik sekali obrolan santai tapi penuh makna, juga ilmu-ilmu khususnya tentang pahlawan pejuang wanita Kota Padang Panjang. Jangan sampai pemirsa Padang Panjang TV yang tinggal di Padang Panjang tidak mengenal siapa sesungguhnya Rahma El Yunusiyah. Oleh karena itu, jangan lupa untuk membeli langsung atau membaca langsung di novel Khairul Djasmin, Perempuan yang Mendahului Zaman. Oke, bisa di zoom. Jangan sampai Enggak dibeli atau jangan sampai dibeli. Dikat gitu Pak. Jangan sampai tidak menggali informasi tentang Teh Amah Rahma El Yunusiyah di novel Perempuan yang Mendahului Zaman karya Bapak Khairul Djasmin, dan mendapatkan sumber-sumber terpercaya di Kota Padang Panjang. Pak, misalnya nih ada pemirsa Padang Panjang TV yang mau mengetahui informasi lebih lanjut tentang informasi Bapak, tentang hasil tulisan Bapak, bisa diakses di mana aja? Facebook, Instagram, YouTube? Ya, boleh. Ini namanya KB Kabau. KB Kabau? Ini caranya ya. Nah, Jangan Anda tidak pandai membuhul nanti barang-barang. Ini kalau dicabut satu dia lepas. ya. Jadi petani peternak kita kalau mengikat kerbaunya di sawah seperti ini. KB Ya. Bukan dibuhul yang seperti itu. KB apa namanya? KB Kabau. KB Kabau. Banyak sekali ilmu informasi kan? Nah, saya memang punya YouTube. Namanya Kata KJ. Kata KJ. Ya. Langsung Kata subscribe. KJ itu ya kata saya. Banyak hal, dan saya sudah bahas 3 seri, 3 nomor tentang Rahma El Yunusiyah Oke, di siap. sana. Apalagi yang mau Facebook, Instagram juga. Facebook, Instagram, Kata KJ. Twitter, namanya Khairul Djasmin. Khairul Djasmin. Oke. Kalau Instagram Djasmi Khairul. Karena apa ya? Waktu itu sudah ada orang yang namanya Khairul Djasmi di Malaysia. Jadi saya tukar dengan Djasmi Khairul. Oke deh, nanti pemirsa Padang Panjang TV dan kita semua bisa mengakses informasi-informasi tentang Data sasak dia Kata KJ. untuk acara. Ya, silakan. Kalau pembawa acara sudah oke-oke saja, itu artinya dia membentuk acara. Silakan. Baiklah lah ganti oke ini aja baiklah. Oke sih lah biar keren sih. Ya. Oke, pemirsa Padang Panjang TV, itu tadi ada beberapa sumber untuk bisa kita akseskan tentang informasi dari Pak KJ, Kata KJ, Instagram, YouTube, dan Twitter, bahkan Facebooknya juga bisa kita akses informasi Kata KJ di channel YouTube, Facebook, Instagram. Baiklah pemirsa Padang Panjang TV, itu tadi informasi menarik podcast Kominfo Corner dengan tema membedah novel Rahma El Yunusiyah, Perempuan Pendahulu Zaman, yang karya Bapak Khairul Djasmin. Nah, semoga informasi ini berguna bagi kita semua. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Pak Kata KJ. Subscribe juga YouTube Padang Panjang TV. Semoga bermanfaat. Saya Miss Julai beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Senior. Ya, iya.